Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya, Gadzia, pada mata pelajaran fisika. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kapasitor. Komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam media elektronika. Kapasitor bisa dilambangkan dengan C. Dan pada gambar ini adalah merupakan beberapa dari contoh kapasitor. Ada kapasitor keramik seperti gambar. Kemudian ada kapasitor polyester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, dan kapasitor seperti inilah tantalum. Gambar-gambar dari jenis-jenis kapasitor yang ada. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke struktur kapasitor yang terdiri dari dielektronik, lalu ada metal plates, lalu ada terminal. Nah, ini adalah contoh kapasitor sejajar di mana ada dua keping yang diisi dengan muatan yang berbeda, yaitu ada yang positif dan negatif. Dan nilai V di sini adalah sumber tegangan. D di sini adalah jarak antar kepingan pertama dan kepingan kedua. Pada dasarnya, kapasitor tersusun atas dua buah plat besi yang dipisahkan oleh suatu bahan elektrik. Bahan elektrik adalah bahan yang bersifat sebagai isolator listrik, artinya tidak akan ada arus listrik yang akan melalui bahan dielektrik. Perbedaan kapasitor dan baterai. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik sementara dapat melepaskan energi dalam waktu yang singkat. Sedangkan baterai merupakan penyimpanan energi yang lebih banyak dan dapat menjadi sumber tegangan listrik. Contoh penggunaan simbol kapasitor dan baterai pada rangkaian listrik di bawah ini. Nah, ini merupakan simbol dari kapasitor. Dan ini adalah simbol dari baterai. Dan ini adalah merupakan contoh apabila kapasitor dihubungkan dengan baterai. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kapasitansi kapasitor. Yaitu jumlah muatan listrik yang tersimpan. Dengan rumus kapasitansi sama dengan Q per V. Q adalah muatan, sedangkan V adalah merupakan tegangan. Untuk kapasitor plat sejajar yaitu C sama dengan GGL 0 dikali A bagi D. Di mana A adalah luas plat, sementara D adalah jarak antar plat. Besar kapasitansi kapasitor juga dipengaruhi oleh karakteristik bahan elektrik dalam kurung K, sehingga dapat menaikkan besaran kapasitansi kapasitor. Persamaannya menjadi C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. Nah, di sini ada keterangannya, bisa dibaca. Selanjutnya kita akan membahas energi yang tersimpan dalam kapasitor, yaitu usaha yang diberikan untuk memindahkan muatan disimpan dalam kapasitor sebagai energi, di mana Q sama dengan C dikali V. Di mana C adalah kapasitas, sementara V adalah tegangan. Di mana rumus energi yaitu W sama dengan 1/2 dikali Q dikali V. Di mana Q adalah muatan dan V adalah beda potensial atau tegangan. Atau bisa juga menggunakan rumus
W sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat. Atau juga W sama dengan 1/2 dikali Q kuadrat per C. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian kapasitor. Untuk rangkaian itu ada dua, yaitu kapasitor secara seri dan kapasitor secara paralel. Nah, bisa diperhatikan pada gambar di bawah ini. Ini merupakan kapasitor disusun secara seri dan Vs adalah tegangan sumber. Kapasitor paralel di mana biasanya dipasang bertingkat seperti ini, yaitu ada kapasitor pertama dan kapasitor kedua dan Vs sebagai sumber tegangannya. Untuk muatan pada rangkaian seri yaitu Q sama dengan Q2 sama dengan Q. Sementara untuk rangkaian paralel Q1 tidak sama dengan Q2 tidak sama dengan Q. Q adalah Q1 ditambah Q2. Nah, untuk tegangan pada seri yaitu Vs-nya yaitu tidak sama dengan Vs1 maupun 2, sehingga rumusnya V1 ditambah V2. Untuk pada paralel yaitu Vs-nya sama dengan V1 maupun V2. Untuk kapasitor pengganti yaitu 1/C total sama dengan di kapasitor seri 1/C1 ditambah 1/C2. Sementara pada rangkaian paralelnya C total merupakan sama dengan C1 ditambah C2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Kapasitor keping sejajar memiliki kapasitasi yaitu C, di mana jika jarak kedua keping diubah menjadi setengahnya dan di antara kedua keping disisipi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 2, kapasitasinya menjadi yaitu ada pada gambar itu bisa dilihat. Nah, kita masuk ke penjelasan. Kapasitor keping sejajar di mana kapasitasnya yang kita cari yaitu kapasitas kedua dengan jarak keping yang diubah berarti itu adalah D. Nah, dengan konstanta dielektriknya yaitu 2, sehingga C1 sama dengan C2 karena kita mencari dari kapasitasi yang kedua. Jarak kedua keping diubah menjadi setengahnya yaitu D2 sama dengan 1/2 dari D1. Di antara kedua keping disisipi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 2. Konstanta dielektrik semula dianggap 1. Berarti K pertama yaitu 1 dan K kedua adalah 2. Kita masuk ke rumus, yaitu C sama dengan K dikali GGL0 dikali A per D. Kita menggunakan rumus dari kapasitansi kapasitor yang disisipkan bahan dielektrik, yaitu C sama dengan K epsilon 0 dikali A dikali per D, di mana nilai A dan GGL0 dianggap konstan. Sehingga epsilon 0 bisa dicoret dan A pun bisa dicoret. C sama dengan, sehingga menjadi C sama dengan K per D. C1 per C2 sama dengan K1 per D1 per lagi K2 per D2. C1 per C2 sama dengan K1 per K2 dikali dengan D2 per D1. Nah, sehingga C sama dengan C2, yaitu 1/2 dikali 1/2 dari D1 per D1. Karena tadi D2-nya adalah setengah dari D1, sehingga rumusnya dipakai setengah D1 per D1. Sehingga D1 dengan D1 bisa kita coret. Sehingga tinggallah C2, C per C2 sama dengan 1/4, C2 sama dengan 4 dikali C.
Jadi, didapatkanlah kapasitor menjadi 4C. Baiklah, sekian dulu hasil pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.